Di sebuah kota kecil yang penuh dengan debu dan asap kendaraan, hiduplah seorang anak bernama Arif. Setiap hari, Arif bangun sebelum fajar menyingsing, membawa kantong plastik besar dan berjalan menelusuri jalanan kota yang sibuk, mencari barang-barang bekas yang bisa dijual. Ibunya yang sudah lama sakit tidak bisa bekerja, dan ayahnya sudah lama pergi entah kemana. Arif hanya punya satu harapan, bisa memperbaiki kehidupan keluarganya. Hidupnya penuh dengan keterbatasan, namun Arif selalu memiliki mimpi yang besar. Di balik kesulitan yang dihadapinya, dia seringkali membayangkan dirinya mengenakan seragam tentara. Menjadi seorang prajurit, itu adalah impian yang tidak pernah pudar. Setiap kali melihat tentara yang berpatroli di jalanan, hatinya berdebar. Dia ingin sekali memiliki kehidupan yang lebih baik dan bisa melindungi orang-orang yang dia cintai. Namun, jalan menuju impian itu tidaklah mudah. Arif tahu bahwa untuk menjadi tentara, dia harus memiliki pendidikan dan fisik yang kuat. Di tengah waktu yang terbatas untuk mencari nafkah, Arif tetap menyempatkan diri untuk belajar di sekolah setempat. Di antara tumpukan sampah dan kerasnya dunia, dia menemukan pelajaran hidup yang berharga. Arif terus berjuang, meskipun kehidupannya penuh perjuangan. Setelah seharian bekerja sebagai pemulung, malam harinya ia belajar dengan penuh semangat. Kadang ia belajar dengan bantuan cahaya lampu temaram dari rumah tetangga yang masih menyala, atau menggunakan cahaya bulan yang menerobos celah di jendela. Buku-buku yang digunakannya sudah usang dan robek, namun semangatnya tetap tak tergoyahkan. Suatu hari, setelah beberapa tahun berjuang, Arif mendengar sebuah pengumuman yang membuat jantungnya berdegup kencang. Tentara Nasional Indonesia, TNI, membuka pendaftaran untuk calon prajurit baru. Ini adalah kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu Arif. Namun, ia sadar bahwa persaingan pasti sangat ketat. Banyak anak-anak dari keluarga kaya atau yang memiliki koneksi, sementara dia hanya seorang anak pemulung yang tak punya apa-apa selain tekad yang kuat. Arif memutuskan untuk mendaftar. Dengan pakaian seadanya dan tanpa biaya pendaftaran yang cukup, ia mengumpulkan uang dari hasil menjual barang bekas. Setelah berhari-hari menabung, akhirnya ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk biaya pendaftaran. Meskipun begitu, ia tahu bahwa perjuangan sejati baru saja dimulai. Saat ujian fisik dimulai, Arif merasa ragu. Tubuhnya yang kurus dan lemah, hasil dari bertahun-tahun hidup keras di jalanan, terasa kurang siap untuk tantangan ini. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk tidak menyerah. Ketika ujian fisik dimulai, ia berlari sejauh yang ia bisa, meskipun napasnya tersengal-sengal dan kakinya terasa berat. Berkali-kali ia hampir jatuh, tetapi ia selalu bangkit lagi. Setiap kali ia merasa lelah, ia membayangkan wajah ibunya yang penuh harapan. "Aku harus bisa," pikirnya. "Ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk ibu dan masa depan kami." Namun, ujian mental yang tak kalah sulit juga menantinya. Para calon prajurit diuji tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari ketahanan mental. Arif dipertemukan dengan berbagai situasi yang menguji ketangguhan hatinya. Beberapa kali, ia hampir menyerah ketika kesulitan datang bertubi-tubi. Tapi ia terus maju, selalu mengingat tujuannya. Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, Arif berhasil melewati semua ujian. Keinginannya yang tak tergoyahkan, kemauan keras, dan semangatnya yang luar biasa membuatnya diterima sebagai seorang prajurit. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya saat ia mengenakan seragam tentara untuk pertama kalinya. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjangnya, dan ia berjanji akan terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang tidak pernah menyerah dalam hidup. Arif akhirnya meraih impiannya untuk menjadi seorang tentara, membawa harapan baru bagi keluarganya. Perjalanan hidupnya yang penuh tantangan, dari seorang anak pemulung hingga menjadi prajurit, mengajarkan banyak orang bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berjuang dengan sepenuh hati. Setelah resmi menjadi seorang tentara, Arif menjalani pelatihan yang sangat keras. Setiap hari adalah ujian bagi tubuh dan jiwanya. Namun, Arif tidak pernah mengeluh. Ia selalu mengingat kembali masa-masa sulit saat menjadi pemulung dan bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan kesempatan ini. Ketika pelatih memberi tantangan yang sepertinya tak terjangkau, Arif selalu mengingat janji yang dia buat untuk ibu dan untuk dirinya sendiri. Pelatihan tersebut tidak hanya menguji ketahanan fisik, tetapi juga mental. Arif seringkali merasa kelelahan luar biasa,
namun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kelemahan. Setiap kali ia merasa hampir putus asa, bayangan wajah ibunya yang penuh kasih dan harapan akan memberikan energi baru untuk melangkah lebih jauh. Dalam perjalanan itu, Arif mulai berteman dengan beberapa rekan seangkatannya. Salah satu dari mereka, Budi, adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga tentara dan memiliki fisik yang luar biasa. Awalnya, Budi merasa heran dengan semangat Arif yang tidak kenal lelah, tetapi lambat laun ia mulai menghargai kerja keras dan tekad Arif. Mereka berdua sering berlatih bersama, saling memberikan semangat saat kesulitan datang. Selama bertahun-tahun, Arif semakin berkembang. Ia menjadi salah satu prajurit yang diandalkan dalam tugas-tugas berat. Keberaniannya di medan latihan dan dedikasinya terhadap tugas membuatnya dihargai oleh atasannya. Namun, ia tetap rendah hati, tidak pernah melupakan dari mana asalnya. Setiap kali ia berhasil, Arif selalu mengingat bagaimana hidupnya dulu yang penuh perjuangan. Suatu hari, setelah beberapa tahun menjalani pelatihan dan tugas di berbagai tempat, Arif mendapatkan kesempatan untuk mengikuti misi penting. Misi tersebut bukan hanya berisiko tinggi, tetapi juga sangat penting untuk keamanan negara. Banyak prajurit senior yang merasa ragu, namun Arif merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan segalanya. Ia menerima tantangan tersebut dengan hati yang penuh tekad. Misi itu membawa Arif ke daerah yang sangat sulit, dengan medan yang berat dan cuaca yang ekstrim. Namun, Arif tidak pernah mundur. Setiap langkah yang ia ambil, ia merasa seperti sedang menuntaskan perjuangannya yang panjang. Ia tahu, jika ia bisa berhasil dalam misi ini, maka impian yang pernah ada di dalam hati seorang anak pemulung akan terwujud sepenuhnya. Selama misi tersebut, Arif menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Ia mampu memimpin timnya dengan bijak dan memastikan setiap keputusan yang diambil demi keselamatan mereka. Dalam pertempuran sengit, Arif tidak hanya bertarung dengan musuh, tetapi juga menghadapi batasan fisik dan mental yang sangat besar. Ketika pasukannya hampir menyerah karena kelelahan, Arif mengingatkan mereka bahwa mereka bukan hanya bertarung untuk negara, tetapi untuk masa depan yang lebih baik. Kata-katanya memberi semangat baru kepada mereka. Pada akhirnya, Arif dan timnya berhasil menyelesaikan misi tersebut dengan sukses. Ia pulang sebagai pahlawan, namun tetap dengan hati yang rendah. Kepulangannya disambut dengan penghargaan, bukan hanya karena keberhasilannya, tetapi juga karena semangat juangnya yang tak pernah padam. Meskipun kini menjadi seorang prajurit yang dihormati, Arif tidak pernah melupakan akar kehidupannya. Ia selalu mengingat bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Setelah bertugas dengan penuh dedikasi, ia memutuskan untuk membuka sebuah yayasan yang membantu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, agar mereka bisa memiliki kesempatan yang sama seperti yang ia dapatkan. Dengan begitu, Arif tidak hanya menjadi seorang tentara yang hebat, tetapi juga seorang inspirasi bagi banyak orang. Kisah hidupnya yang penuh perjuangan, dari seorang anak pemulung hingga menjadi prajurit yang sukses, membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat dan kerja keras, tidak ada yang mustahil. Arif mulai dikenal lebih luas, bukan hanya sebagai tentara yang tangguh, tetapi juga sebagai seseorang yang peduli dengan nasib anak-anak kurang mampu. Yayasan yang didirikannya perlahan berkembang, dan semakin banyak anak-anak dari berbagai pelosok yang mendapatkan kesempatan untuk belajar. Arif tidak hanya memberikan bantuan pendidikan, tetapi juga melatih mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan berani menghadapi tantangan hidup. Suatu hari, saat sedang berada di markas untuk rapat yayasan, Arif mendapat panggilan penting. Tugas baru menantinya, sebuah misi yang akan membawa Arif ke daerah konflik yang jauh, tempat di mana ketegangan dan perang berkecamuk. Meskipun tanggung jawab yayasan semakin besar, Arif tahu bahwa sebagai seorang prajurit, tugas negara adalah yang utama. Namun, kali ini, ia merasa ada sesuatu yang lebih berat untuk dilepaskan, yaitu harapan anak-anak yang dibantunya. Arif berjuang untuk memutuskan, namun akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan tugas negara, dengan janji untuk tetap berkomitmen membantu anak-anak di luar tugasnya. Dengan perasaan berat, ia kembali ke medan tugas, ditemani oleh kenangan akan senyum anak-anak yang ia bantu. Tugasnya kali ini lebih sulit dari sebelumnya. Daerah yang akan ia tuju adalah kawasan yang sangat berbahaya, dengan medan yang sulit dan musuh yang sangat kuat. Namun, Arif merasa siap.
Dia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya bukan hanya untuk melindungi negaranya, tetapi juga untuk mencontohkan kepada dunia bahwa perjuangan untuk kebaikan tidak pernah berhenti, apapun kondisinya. Di tengah misi yang penuh risiko tersebut, Arif bertemu dengan berbagai macam rekan seangkatannya. Salah satunya adalah seorang prajurit muda bernama Siti, yang berasal dari desa terpencil dan memiliki kisah hidup yang mirip dengannya. Siti adalah seorang anak yatim piatu yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk bergabung dengan TNI. Arif merasa bahwa dirinya melihat dirinya di masa lalu dalam diri Siti, dan keduanya pun segera menjadi teman dekat. Misi yang mereka jalani membawa banyak tantangan, tetapi juga kesempatan untuk membuktikan semangat juang mereka. Dalam beberapa pertempuran sengit, Arif dan Siti saling menjaga satu sama lain. Ketika situasi semakin memburuk dan mereka terjebak dalam pengepungan, Arif teringat akan apa yang telah dipelajari selama bertahun-tahun, kepercayaan diri, keteguhan hati, dan kebersamaan adalah kunci untuk bertahan. Dengan perencanaan yang matang dan keberanian luar biasa, mereka berhasil keluar dari situasi yang hampir mematikan itu. Saat akhirnya kembali ke markas dengan membawa kesuksesan misi, Arif merasa bahwa dirinya telah lebih dari sekadar seorang tentara, ia telah menjadi simbol perjuangan dan harapan bagi banyak orang. Setelah kembali ke rumah, Arif meluangkan waktu lebih banyak untuk yayasannya dan para anak-anak yang dibantunya. Setiap kali ada anak yang berhasil menyelesaikan pendidikannya dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Arif merasa seperti ia telah menang, lebih dari sekadar pertempuran fisik di medan perang. Namun, Arif tidak pernah berhenti berjuang. Ia tetap menjalani hidup dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, menjaga keseimbangan antara tugas negara dan upayanya dalam membantu generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Di dalam hatinya, ia selalu mengingat betapa sulitnya perjalanan yang telah dilaluinya, dari seorang pemulung yang hampir tidak memiliki harapan, hingga menjadi seorang tentara yang berhasil meraih impian. Kini, setiap kali Arif mengenakan seragamnya, ia tahu bahwa dia tidak hanya membawa kehormatan bangsa, tetapi juga membawa harapan bagi anak-anak yang pernah bermimpi seperti dirinya. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang, membuktikan bahwa siapapun bisa mencapai apa yang mereka impikan jika mereka mau berusaha dan tidak menyerah. Beberapa tahun berlalu, dan Arif kini sudah menjadi seorang perwira senior yang dihormati di TNI. Tidak hanya karena prestasinya di medan pertempuran, tetapi juga karena kontribusinya yang besar dalam membantu pendidikan anak-anak melalui yayasan yang ia dirikan. Namun, meskipun karirnya cemerlang dan hidupnya terlihat sempurna, Arif merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terpenuhi. Mimpi besarnya bukan hanya menjadi tentara atau pemimpin, tetapi juga mengubah nasib banyak anak-anak yang dilahirkan di keluarga miskin, seperti dirinya dulu. Ia sering merenung, bagaimana ia bisa lebih banyak memberi, lebih banyak berbuat untuk orang-orang yang tidak memiliki kesempatan seperti dirinya. Di tengah kesibukannya sebagai tentara, Arif terus memperluas yayasan yang telah ia bangun. Kali ini, yayasan tersebut tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga melibatkan pelatihan keterampilan, agar anak-anak muda dari keluarga miskin bisa memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus. Arif bekerja keras membangun kemitraan dengan berbagai perusahaan dan instansi pemerintah untuk menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, Arif juga memulai program pemberdayaan perempuan. Ia sadar bahwa salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan adalah dengan memberdayakan perempuan di komunitas. Banyak perempuan yang terlambat mendapatkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, Arif mendirikan pusat pelatihan keterampilan bagi perempuan, mengajarkan mereka berbagai keterampilan seperti menjahit, memasak, dan teknologi dasar, yang bisa memberikan mereka peluang ekonomi yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Arif semakin berkembang. Banyak anak-anak yang berhasil melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, dan banyak orang tua yang berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada anak-anak mereka. Arif menjadi sosok yang sangat dihormati, bukan hanya sebagai tentara, tetapi juga sebagai pemimpin yang memberikan harapan bagi masa depan yang lebih cerah. Namun, perjalanan hidup Arif yang penuh perjuangan dan pengorbanan itu akhirnya mencapai titik puncaknya. Suatu hari, setelah bertahun-tahun mengabdi kepada negara dan masyarakat, Arif menerima panggilan untuk pensiun dari TNI. Meskipun dengan hati yang berat,
Ia tahu bahwa waktunya telah tiba untuk berfokus sepenuhnya pada yayasan dan masa depan generasi muda yang lebih baik. Pada upacara perpisahan, Arif mendapat penghargaan tinggi dari TNI atas dedikasinya yang luar biasa. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa apa yang ia capai bukan hanya berkat perjuangannya sendiri, tetapi juga karena dukungan dari rekan-rekan sejawat, keluarga, dan masyarakat. Ia mengingatkan semua orang bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi jika kita tetap berjuang, ada peluang untuk meraih impian. Ini bukan akhir dari perjalanan, kata Arif dengan suara yang tegas namun penuh haru. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidup saya, untuk lebih banyak memberi, lebih banyak membantu, dan lebih banyak memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Setelah pensiun, Arif memutuskan untuk fokus pada yayasan, memperluas jangkauannya ke lebih banyak daerah terpencil dan memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak di desa-desa yang selama ini terpinggirkan. Ia membuka pusat pendidikan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, dan mengajak banyak pihak untuk bergabung dalam misi besar ini. Arif juga banyak berkunjung ke sekolah-sekolah, berbicara langsung dengan para siswa tentang pentingnya pendidikan dan perjuangan untuk meraih cita-cita. Ia sering berbagi kisah hidupnya, berharap bisa menjadi contoh bagi anak-anak yang memiliki latar belakang serupa dengannya. Saya dulu seorang pemulung, katanya dalam sebuah kesempatan, tapi saya tidak pernah menyerah. Kalian juga bisa, asalkan kalian percaya dan berusaha. Kisah hidup Arif menjadi legenda, sebuah cerita yang menginspirasi banyak orang, baik di dalam maupun luar militer. Dari seorang anak pemulung yang hampir putus asa, ia telah tumbuh menjadi seorang pahlawan, bukan hanya di medan perang, tetapi juga di medan kehidupan, yang terus memberi cahaya bagi masa depan yang lebih baik. Akhirnya, Arif meninggal dengan tenang di usia tua, dikelilingi oleh keluarga, sahabat, dan anak-anak yang telah ia bantu sepanjang hidupnya. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai, sebuah yayasan yang terus berkembang, dan banyak jiwa yang terinspirasi oleh perjuangannya. Di banyak tempat, orang mengenang Arif sebagai seorang pahlawan, bukan hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena keberaniannya untuk mengubah hidup orang lain. Arif telah membuktikan bahwa tidak ada jalan yang terlalu sulit jika kita memiliki tekad, semangat, dan hati yang tulus untuk membantu orang lain. Dari pemulung menjadi tentara, dan dari tentara menjadi pahlawan bagi banyak orang, kisah hidupnya adalah bukti nyata bahwa perubahan besar dimulai dengan langkah kecil yang penuh keyakinan. Cerita Arif, seorang anak pemulung yang berhasil menjadi tentara, dan akhirnya mengubah hidup banyak orang, kini telah sampai pada akhirnya, sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan, keberanian, dan kasih sayang untuk masa depan yang lebih baik.